Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Khilaf. Salam santri untuk negeri. Uh, untuk itu Mas Arya, apa? Kuliah dan kerja tadi ya. Itu bagaimana untuk menanggapi bagi mahasiswa yang mungkin dia bosan, mungkin dia misalkan kayak semester tua, semester 7, semester 6, itu kan mungkin dia satu minggu, satu pekan itu cuma masuk mungkin 1 hari 2 hari. Nah itu bagaimana kalau seperti itu? Kita akan fokus kepada skripsi atau laporan, atau kita sambil bekerja itu? Jadi Mas, menurut pengalaman saya, yang saya alami saat ini, walaupun saya belum memasuki semester tua atau baru memasuki semester 3 akhir lah, karena kan bentar lagi mau UAS gitu kan. Saya mau masuk ke semester 4. Saat ini dari 3 ke 4 Mas. Iya Pak? Iya. Ini kan 4 cuy. Ini 3 Ini Mas. 3 ya? Aduh. Lupa. Oke. Ini faktor kelamaan kuliah online. Iya. Jadi kita lupa semester berapa sekarang. Tadi sampai mana? Jadi menurut pengalaman saya yang saya alami saat ini, walaupun saya belum mendekati semester 7 atau semester atas lah, semester tua tadi kan, saya masih semester 3 dan saya alhamdulillah bekerja walaupun tidak tetap. Ibaratnya tidak tetap tuh ya gaji, ibaratnya nggak mikir gaji karena ini pekerjaan itu sebagai sampingan saja, ibaratnya pengisi kekosongan supaya tidak terlalu membebani orang tua, ibaratnya gitu. Ya nyari ibaratnya kalau saya pribadi ya, saya bekerja di kandang itu bagian ya ternak. Ya bagian ya jual beli hewan atau ikut event lomba-lomba besar, termasuk itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kerja itu kalau dalam dunia mahasiswa itu nggak apa-apa kita bekerja untuk sekedar mengisi kekosongan, tapi tidak lupa dengan tujuan utama kita, yaitu kuliah. Benar, tujuan utama kita kan kuliah ya, kuliah dulu baru pekerjaan itu kan hanya sampingan. Jadi mau bagaimanapun, sedesak sesulit apapun keadaannya, kita harus utamakan kuliah, memprioritaskan kuliah. Karena ya yang saya tanam di dalam diri saya, saya harus memprioritaskan kewajiban saya, baru menyalurkan apa yang saya mau. Ibaratnya hobi bisa jadi pekerjaan, itu yang lebih enak Mas. Hobi bisa jadi pekerjaan seperti itu. Jadi ya pokoknya kita pintar-pintar aja, pintar-pintar ngatur waktu, pintar-pintar ngatur jadwal keseharian kita. Jangan sampai kita terlalu banyak bekerja karena ingin bekerja, kita menelantarkan semua tujuan utama kita kuliah tersebut. Iya, pokoknya seperti itulah ya. Nah, ini masuk ke ending. Jadi menurut Mas Arya, lebih penting mana, kuliah atau kerja? Menurut saya pribadi ya, Mas, yang saya alami sekarang, saya kuliah dulu. Baru saya bekerja. Karena apa? Karena kuliah itu ya, dari kuliah kita bisa menambah tingkat kepercayaan diri kita menjadi lebih tinggi. Ibaratnya sering ngomong di depan kelas atau lebih bisa bersosialisasi dalam lingkupan kecil dulu lah sebelum kita bermasyarakat. Karena kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, kita kan harus bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, yang umum, yang luas. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyikapi orang yang egonya tinggi, terus bagaimana cara menyikapi orang yang emosian atau itu tadi. Jadi menurut Mas Arya, intinya lebih
Pokoknya kalau Anda benar-benar mempunyai tekad untuk kuliah, lakukan kuliah dulu. Kuliah dulu. Tujuan utama kita kuliah, bukan kerja. Nanti kalau kita kuliah, ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Jadi kuliah dulu, entah kita jadi apa nanti itu urusan belakangan, urusan Allah itu ya. Jadi kita jadi guru kah, jadi apakah, pokoknya jadi tukang cangkul sekalipun itu tetap berilmunya tetap bermanfaat insyaallah. Insyaallah. Nah itu. Jadi selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu jika misalkan ada beberapa mahasiswa atau ada mahasiswa, salah satu mahasiswa yang dia pengen kuliah tapi kok terdesak oleh keadaan, mungkin keluarganya, ibunya sulit, mungkin sudah tua terus seperti itu. Nah itu gimana? Tetap tetap melakukan kuliahnya atau berpindah langsung ke kerja? Menurut saya sih ya lanjutkan kuliahnya terus? Dan bekerja. Bisa kok sebenarnya kita melanjutkan kuliah walaupun kita dalam keadaan terdesak sekalipun. Kita bisa mengambil beasiswa walaupun misalnya beasiswa nggak 100% gratis. Ada 50%. Kita bisa cari kerja sampingan atau kita dengan berjualan atau ya pokoknya sepintar-pintar kita lah. Kita kan mahasiswa, kita harus pintar memanage waktu lebih baik. Jadi ibarat diantara dimana kita harus berkuliah, dimana kita harus mencari nafkah untuk kuliah kita. Kalau misalnya tadi ada permasalahan yang problem tadi yang orang tuanya tua atau emang kekurangan di dalam biaya pendidikan. Ya, jadi itu ya. Pokoknya kalau udah ada tekad, nanggung dong. Kita udah semester ini semester itu, masa iya langsung lepas kuliah gara-gara terdesak seperti itu. Kita harus memandang itu lebih luas. Jadi jangan mencari hanya dalam satu solusi. Cari solusi-solusi lain untuk memecahkan masalah-masalah Anda tersebut. Benar. Jadi kesimpulan plus maksudnya Anda tadi kan menyinggung tentang masalah kuliah dan kerja. Kuliah kerja itu kan kita bisa melakukan kuliah di sambil maksudnya di samping itu kita bisa bekerja. Nah, pekerjaan yang cocok untuk seterata maksudnya setingkatan mahasiswa itu apa saja sih sebenarnya? Sebenarnya banyak, Mas. Yang bisa menjadi tolak ukur pekerjaan di saat pandemi ini, atau lagi mahasiswa yang ingin bekerja ibaratnya gitu. Mencari penghasilan tambahan lah ibaratnya. Ya diantaranya salah satu beternak itu tidak memakan waktu yang banyak. Paling ya misalnya pagi kita harus memberi makan ibaratnya. Seperti saya ini kan ternak ya, salah satunya burung merpati. Itu jadwal jemur, jadwal makan itu kan ada jadwalnya masing-masing. Jadi setelah kita melakukan jadwalnya, udah melewati semua jadwal yang misalnya kalau merpati di pagi hari kita harus menjemur. Nah, sebelum kita kuliah kita jemur dulu. Udah kita jemur, nah kita tinggalin. Itu kan bisa ditinggalin. Jadi kita kuliah, setelah kita kuliah jam pertama ada istirahat misalnya 30 menit. Kita pakai, pokoknya sepintar-pintar kita ngatur jadwal untuk sambilan kerja itu ya. Jadi harus pintar memanage waktu itu tadi, apapun pekerjaannya. Pekerjaannya itu tergantung kita masing-masing. Pokoknya pintar-pintar memanage waktu. Ya, dan catatan ini, pokoknya cari kerjaan itu yang mungkin kita itu tidak menjadi anak buah gitu. Maksudnya kita tidak kayak di PT gitu. Benar Mas. Di PT itu sangat susah. Kerja kan udah ditentukan waktunya ini. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk kuliah seperti itu. Jadi cari pekerjaan yang mungkin free, maksudnya kita boleh yang bisa kita lakukan secara suka hati, kayak jaga konter, kafe, ternak, usaha apalah, ngajar misalkan dan lain. Banyak kok Mas. Banyak sebenarnya. Ya, jadi itu ya. Pekerjaan apapun pekerjaannya tergantung kita yang bisa memanage waktunya seperti itu.
kesimpulan antara kuliah dan kerja ini tadi apa ya? Menurut Mas Arya kesimpulannya jadi lebih penting apa? Ya lebih penting ke kuliah dulu Mas. Kuliah dulu baru Setelah itu baru kita bekerja. Siap. Berarti kesimpulannya kuliah kalau Anda mempunyai tekad kuliah harus Utamakan dan baru kita cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Insya Allah setelah kita kuliah kita bisa bekerja asal selagi kita mau bekerja. Jangan pernah memandang pekerjaan itu remeh. Iya. Sekalipun kita jabatan kuliahnya tinggi, ibaratnya kita anak IT ibaratnya ya, ibarat anak IT. Iya. Tapi kita belum mendapatkan pekerjaan di tahun setelah kita lulus. Iya. Kita jangan berkecil hati dengan pekerjaan ibaratnya menjadi petani gitu Mas. Terjun di sawah untuk megang gagang pacul itu jangan sampai malu ibaratnya. Karena aku lulusan IT, kenapa aku megang cangkul? Apa aku lulusan IT, kenapa aku bisa ngajar ngaji? Selagi bisa kita lakuin. Seperti itu ya. Pokoknya misalkan anak IT kan juga itu sih maksudnya kita harus mengasah otak kita. Misalkan anak IT ilmu teknologi otomatis kita bisa mempublikasikan kegiatan kita. Misalkan nanti kita di platform di share di platform. Misalkan kita macul kita membuat misalkan video macul dengan baik dan benar. Cara memacul baik dan benar sesuai ide. Mana tahu kan. Seperti itu. Terus ada lagi misalkan menanam padi kayak misalkan benih padi yang bagus ini. Pokoknya saling share ilmu aja. Apalagi anak IT harus pintar-pintar seperti itu. Melihat peluang itu harus pintar-pintar dan nggak cuman anak IT saja, anak siapapun dan anak apapun itu kita jurusan apapun itu kita harus jangan menganggap remeh pekerjaan. Jangan menganggap remeh dan menganggap kecil suatu pekerjaan. Nah seperti itu pesan untuk mereka yang mungkin biar semangat dalam berkuliah seperti itu meskipun dia bekerja juga. Oke, pesan dari saya untuk kalian semua yang melihat video ini atau yang menonton video ini, jangan lupa subscribe. Aduh, iya betul. Ya pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Like, komen bebas terserah Anda. Pokoknya komennya membangun, insya Allah dibahas. Jadi serius dong. Iya. Serius. Ya. Oke. Pesan dari saya, lakukan apa yang Anda percayai. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah mempercayai sesuatu apa yang kita lakukan atau sesuatu yang kita inginkan, itu insya Allah akan berhasil. Apalagi hanya sebatas kerja dan kuliah dan kerja. Itu hal yang sangat gampang menurut saya untuk tergantung memanage waktu tadi. Itu saja sih pesan saya. Jadi ini pesan dari Mas Arya. Pokoknya kalau sesusah apapun, sibuk apapun Anda dengan kuliah Anda, jika Anda melakukan apa yang Anda percayai, jika Anda percaya bahwa kuliah dengan kerja itu bisa, kenapa tidak? Tidak, benar. Oke. Itu mungkin sekaligus menutup menutup diskusi, menutup ngobrol santai kita ya, ngobrol santuy kita malam ini atau siang ini atau pagi ini, oke. Pokoknya jangan lupa semangat dalam berkuliah dan bagi Anda yang berkuliah, dan juga jangan lupa semangat kuliah kerja bagi Anda yang kuliah dan bekerja, dan jangan lupa semangat bekerja bagi Anda yang bekerja. Oke, itu saja dari kami. Saya Ahmad Sulhan. Saya M. Arya Chandra Umar. Pamit undur diri, sekian dan